Banjir melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Pemirsa, sejak awal Desember 2024, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor mendominasi sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi alam yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dikatakan tidak menentu. Adanya pengaruh dari global warming atau pemanasan global menyebabkan perubahan kondisi cuaca ekstrem. Perubahan ini menimbulkan dampak pada pola dan curah hujan yang turun menjadi sulit untuk diprediksi dan tidak stabil. Pada waktu tertentu, hujan tidak turun sama sekali, sehingga wilayah tersebut mengalami kekeringan. Namun pada waktu lain, hujan turun terus-menerus tanpa henti. Pasalnya, fenomena curah hujan yang tidak stabil dan tidak terkendali ditambah berbagai faktor eksternal seperti kurangnya daerah resapan air, penumpukan sampah, hingga penggundulan hutan dapat memperbesar resiko terjadinya banjir. Maka dari itu, pada kali ini kita akan menjelaskan dan menyelam lebih dalam terkait apa sebenarnya yang menjadi penyebab banjir ini dapat terjadi dan bagaimana dampaknya pada masyarakat. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banjir didefinisikan sebagai kondisi meningkatnya volume air, sehingga mengakibatkan suatu daerah daratan menjadi tergenang, terendam. Wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan topografi yang beragam serta curah hujan yang tinggi menjadikan negara ini rentan terhadap banjir. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Pada tahun 2024 saja, tercatat sebanyak 814 kejadian banjir di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, 2022 sampai 2024, jumlah kejadian banjir mencapai 3.600. Di Indonesia, banjir yang sering terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti curah hujan yang tinggi. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, terutama saat musim hujan. Ketika volume air hujan yang turun melebihi kapasitas drainase dan penyerapan tanah, maka potensi banjir dapat terjadi. Kedua adalah pengundulan hutan. Hutan berperan penting dalam penyerapan air di permukaan tanah. Pengundulan hutan dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga air yang turun langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan terjadinya banjir. Ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan berdampak pada pola cuaca yang ekstrim, termasuk peningkatan curah hujan dan frekuensi kejadian banjir. Akibatnya, banjir menjadi lebih sering dan lebih berbahaya. Keempat adalah aktivitas manusia. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan saluran air menjadi tersumbat, menghalangi aliran air, dan akhirnya memicu terjadinya banjir. Bencana banjir dapat terjadi karena adanya kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Curah hujan yang tinggi dan penggundulan hutan dapat memperburuk kemampuan tanah untuk menyerap air. Sementara aktivitas manusia seperti pembuangan sampah sembarangan dan pembangunan infrastruktur yang tidak terencana dapat memperparah kondisi yang ada. Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim berpotensi menambah frekuensi dan intensitas kejadian banjir. Jadi, itu tadi adalah beberapa hal yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya banjir. Oh, lalu dampak apa aja sih yang dapat timbul ketika terjadi banjir? Ketika banjir melanda suatu kawasan, hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak. Entah itu berskala kecil maupun berskala besar, dan dari berbagai aspek. Dampak tersebut mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek kesehatan, banjir dapat menjadi sumber penyebaran bibit penyakit. Air banjir yang tercemar berbagai sampah dan kontaminasi air limbah menjadi penyebab timbulnya penyakit, antara lain diare, iritasi kulit, ispa, demam dengue, leptospirosis, hingga demam tifoid. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya paparan bakteri, virus maupun parasit dari lingkungan yang tidak sehat, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit. Dalam aspek sosial, banjir menyebabkan masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari karena keterbatasan akses, termasuk lumpuhnya aktivitas pendidikan, pekerjaan,
maupun kegiatan sosial lainnya. Banjir juga menyebabkan masyarakat terdampak kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga memunculkan rasa tegang antar masyarakat akibat adanya persaingan untuk mendapatkan sumber bantuan. Dampak banjir juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Pasalnya, banjir menyebabkan kerusakan pada rumah, peralatan rumah tangga, dan properti serta infrastruktur umum, sehingga menyebabkan kerugian material yang besar. Banjir juga menimbulkan kerugian secara finansial pada masyarakat karena terhambatnya aktivitas ekonomi, penurunan produktivitas, perlunya dana untuk perbaikan dan renovasi rumah, bahkan sampai kerusakan pada hasil panen petani. Wah, jadi begitu dampak dari bencana banjir. Lalu langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir dan mengurangi dampaknya? Jadi, cara mencegah banjir dan mengurangi dampaknya dapat melalui berbagai cara, di mana mitigasi pencegahan banjir terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, masa prabencana melalui membuang sampah dengan benar seperti di tempat sampah dan menghindari pembuangan sampah di sungai maupun pelatarannya, selokan, ataupun tempat aliran air lainnya. Kedua, membangun sistem aliran air dengan memperhatikan segala risiko dan kemungkinan adanya lonjakan air hujan ketika memasuki musim hujan sehingga aliran air tidak terganggu. Yang ketiga, melakukan reboisasi karena pohon memiliki fungsi untuk menyerap air dan mencegah terjadinya erosi tanah. Melakukan reboisasi pada daerah tandus dan area pinggiran sungai dapat menciptakan agen penyerap air dan memperkuat konstruksi tanah sehingga dapat mencegah terjadinya banjir bahkan tanah longsor. Yang keempat, menghindari pembangunan di sekitar area sungai karena dapat mengganggu ekosistem dan laju akibat berkurangnya wilayah resapan. Kondisi ini akan semakin buruk jika sampah produksi rumah tangga hanyut ke sungai. Yang kelima, membuat resapan biopori yang dapat mempercepat penyerapan air ke dalam tanah. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya limpahan air di permukaan, sehingga dapat mengurangi risiko banjir. Yang keenam, menyusun sistem peringatan dini, tata laksana mitigasi bencana, dan jalur evakuasi sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana. Pencegahan dalam bentuk ini akan mengurangi potensi korban jiwa dalam bencana. Pada masa bencana, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, segera mengevakuasi diri dan keluarga ke tempat tinggi dan aman, sesuai dengan jalur yang telah ditentukan, agar tidak terjebak di lokasi yang rawan banjir. Yang kedua, menghindari arus air yang deras, karena berpotensi untuk menyeret seseorang ke dalam aliran air tersebut. Menghindari arus air adalah langkah pengamanan diri ketika terjadi bencana banjir. Hal lainnya adalah tidak berjalan ataupun mengemudi di daerah banjir. Yang ketiga, mengamankan rumah dan barang berharga dengan mematikan aliran listrik, mematikan gas, dan menghentikan penggunaan alat elektronik lainnya. Selain itu, mengamankan barang berharga seperti surat penting ke tempat yang aman untuk mencegah kerusakan ataupun kehilangan. Yang keempat, menegakkan tata laksana bencana banjir sesuai instruksi pihak yang berwenang untuk mengamankan diri seperti mengikuti jalur evakuasi dan menghindari lokasi yang rawan terkena arus air. Selanjutnya adalah masa pasca bencana. Langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dengan melakukan perbaikan dan peningkatan tanggul yang ada, termasuk perkuatan dan perbaikan struktur tanggul, pemeliharaan rutin, serta pemantauan kondisi tanggul secara berkala. Yang kedua, melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan dari lumpur, sampah, dan puing-puing yang terbawa air. Pembersihan ini mencegah penyumbatan saluran air yang dapat menyebabkan banjir susulan. Pemulihan lingkungan juga meliputi penanaman kembali pohon dan vegetasi di daerah hulu dan bantaran sungai untuk meningkatkan daya serap air dan menahan laju air permukaan. Yang ketiga, melakukan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan peran mereka dalam pencegahan banjir. Kampanye dan pelatihan dilakukan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan saluran air, serta memahami pentingnya ruang terbuka hijau. Sebagai masyarakat, banjir adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama.
Dengan kesadaran dan tindakan kolektif, kita dapat mengurangi risiko dan dampak bencana ini. Mari kita mulai dari hal-hal kecil dengan menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan di sekitar kita. Ingatlah bahwa keselamatan kita dan keluarga adalah prioritas utama. Dengan mempelajari cara melindungi diri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mitigasi bencana, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Bersama-sama, mari kita wujudkan Indonesia yang lebih siap menghadapi banjir. Jaga lingkungan kita, jaga keselamatan kita. Mari buang sampah pada tempatnya dan dukung upaya pencegahan. Setiap tindakan kecil dapat membuat perbedaan besar dalam mencegah banjir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk bertindak. Somewhere